Samarinda sebagai penyangga ibu kota negara baru harus mampu menyediakan pendidikan berbasis agama lebih profesional. Untuk mewujudkan hal itu, Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda bekerja sama dengan Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin melakukan penguatan kompetensi kepala madrasah yang diikuti 40 peserta. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, Haji Masdar Amin saat membuka pelatihan penguatan kompetensi kepala madrasah mengatakan, sebagai kepala yang memimpin lembaga pendidikan harus mampu mengelola manajerial dengan baik. Apalagi Samarinda sebagai salah satu penyangga ibu kota negara baru sudah menjadi kewajiban dalam peningkatan kualitas pendidikan berbasis agama. Hal itu sesuai surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 845 tahun 2018. Jabatan Kepala Madrasah bukan lagi sebagai tugas tambahan, akan tetapi Kepala Madrasah sebagai guru yang diberi tugas memimpin dan mengelola satuan pendidikan, baik itu RA, MI, MTS, MA, serta Madrasah Aliyah Kejuruan untuk lebih profesional. Maju mundurnya sebuah madrasah itu adalah tergantung kepala sekolahnya. Apalagi di dalam akreditasi sebuah lembaga pendidikan itu harus ada 8 standar yang harus dikuasai oleh seorang kepala madrasah. Oleh karena itu 8 standar inilah diharapkan dikuasai oleh para kepala madrasah sehingga bisa mengelola lembaga pendidikan itu lebih baik lagi. Widya Iswara, ahli media dari Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin, Rizkyati menambahkan, kepala madrasah harus memiliki 5 kompetensi, diantaranya kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Sehingga kedepannya kepala madrasah mampu menerapkan ilmunya dalam memajukan madrasah. Kalau di kepala madrasah di sini itu kemudian tidak berkualitas, ya tidak memiliki kompetensi gitu yang handal sebagai seorang pemimpin atau leader, maka tentu saja organisasinya atau kemudian instansinya, institusinya itu juga akan tidak berkualitas juga jadinya. Nah ini kan kalau kita di ibu kota negara ya tentu saja kita harus memiliki organisasi yang kuat gitu. Ketua Persatuan Guru Kementerian Agama PGDA Kota Samarinda, Ruslan, yang menginisiasi kegiatan meningkatkan dalam tahap awal penguatan kompetensi kepala madrasah, mengikut sertakan 40 kepala madrasah MA, MTS, dan MI sekota Samarinda dan Kabupaten Pasir. Selanjutnya akan diselenggarakan pada bulan depan, mengingat masih banyak kepala madrasah yang belum mengikuti penguatan kompetensi seperti ini. Untuk tahap pertama kami sudah melaksanakan angkatan pertama itu 40 orang. Dan nanti kita akan tindak lanjut lagi siapa yang mau ikut untuk angkatan kedua. Dan kita laksanakan mungkin sebelum bulan November lah. Sesuai reformasi birokrasi, Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda sejak tahun 2015 mendapat penilaian 67,02. Hingga tahun lalu penilaian meningkat 79,39 dari Irjen Kemenak RI. Diharapkan peningkatan kedisiplinan pegawai, kinerja dan kualitas pelayanan Kantor Kementerian Agama harus lebih diutamakan. Iswoyo melaporkan. Kota Samarinda terdiri dari multi etnis, suku, ras, dan agama telah menunjukkan toleransi untuk menjaga kerukunan dinilai banyak kalangan cukup kuat. Hal ini tidak mudah untuk menjaga persatuan dan kesatuan, diperlukan peran serta masyarakat dalam mewujudkan itu, termasuk pendekatan lintas agama yang dilakukan Kemenak Kota Samarinda. Salah satu usaha yang dilakukan Kementerian Agama Kota Samarinda menjaga meningkatkan toleransi dan kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab keragaman beragama perlu toleransi yang tinggi, karena hal itu telah dicontohkan para nabi. Untuk itu saat ini tinggal memupuk dan menjaganya. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, Haji Masdar Amin, usai membuka pelatihan kompetensi kepala madrasah mengakui pembangunan keagamaan di Kota Samarinda mengalami fluktuatif kendati tak menimbulkan masalah.
Untuk menjaga kerukunan umat beragama dalam pendirian tempat ibadah hanya sedikit mengalami polemik. Terlepas dari masalah yang ada, pihaknya merasa bersyukur karena di kota tepian untuk pembangunan tempat ibadah di masing-masing agama sudah tertata rapi. Sehingga hal itu tidak terjadi gesekan yang berarti, justru masing-masing pengurus saling menjaga. Alhamdulillah secara umum karena tadi saya katakan tadi bahwa kita ada 7 tupoksi yang perlu dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Jadi bukan hanya pendidikan saja, baik penyuluhan, bimbingan masyarakat. Alhamdulillah untuk Samarinda sampai saat ini bisa dikategorikan baik lah gitu kan secara umum. Baik itu di bidang bimbingan masyarakat Islam, penerangan Islam, kemudian pelayanan pendirian rumah ibadah, kerukunan umat beragama, penyelenggaraan ibadah haji, kemudian pembinaan zakat dan wakaf, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Ya. Masdar Amin berharap untuk menjaga kondusivitas Kota Samarinda, semua elemen masyarakat diminta menjunjung tinggi kerukunan dan toleransi dalam kehidupan beragama dimanapun berada. Berbeda agama harus tetap solid satu sama lain, menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa, menghormati dan mentolerir setiap kegiatan agama yang dilakukan masyarakat, sehingga Kota Samarinda tetap rukun dan damai. Iswoyo, Samarinda, melaporkan. Karena berkat Bapak Ibu yang saya kompetensi kepala madrasah tanggal selanjutnya Penanda Nur Hafifah dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, Balai Banjarmasin yang jam 12 direncanakan. Yang pertama sebelah kiri saya, sekarang saya yang kedua adalah beliau ini adalah WI kita nanti. Sejahtera bagi kita semua yang dan fungsional di lingkungan Kemenak Kota Samarinda. Berbaikan atas laporan pemerintah. Mungkin banyak yang sampaikan salam dari Kepala Balai Diklat Kagabir untuk ruangan ini guna melaksanakan upacara pembukaan Diklat Kementerian Agama Kota Samarinda. Risalah Ilahi. Di Balai Madrasah diharapkan mampu menjalankan tugas yang dilakukan dalam upacara nomor 10 tahun 2018 tahun 2018 tentang Kepala Madrasah SK Kabar melalui penyelenggaraan diklat kerjasama di lingkungan Balai yang keterampilan dan sikap Kepala Madrasah untuk dapat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Allahumma sabbit janani wa adilil haqqa 'ala lisan. Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu
suara dari Balai Diklat Banjarmasin. Struktural di lingkungan kantor Kementerian Agama dari pengawas, ini yang dari pengawas dari Katolik ada Bu ya? Diundang supaya mengetahui ada seluruh jajaran panitia, baik panitia lokal maupun jabatannya. Salah-salah karena nanti bisa terjadi yang terlambat push up. Tadi itu terlambat tadi itu. Tapi tidak apa-apa, ini Bapak dan Ibu sekalian, kepala-kepala madrasah dan ada dari Pasir tadi ya, bahwa kita panjatkan puji dan syukur karena Allah Subhanahu wa taala berkumpul di tempat ini dalam keadaan dan tadi laporannya ini adalah angkatan pertama, mudah-mudahan takutan sama saya Pak. Anu tuh foto pengantin tuh ada kalau. Aduh. Bibinian berciuman terus Pak. Masa kita cemburu? Alhamdulillah. Ini untuk Samarinda belum dirubah karena belum isi presiden itu yang dijabarkan. Makanya tetapi untuk belum ada secara garis besar, tetapi Menteri Agama terwujudnya mas kepribadian berdasarkan gotong royong. Jadi itu secara rinci kita belum punya. Secara umum kalau berbicara Kementerian Agama terkait dengan pembangunan di bidang agama bukan hanya menangani satu agama. Oleh Kementerian Agama ini adalah seluruh yang dikerjakan oleh Kementerian Agama. Fungsinya Pak, fungsi agama untuk kita semua itu agamanya. Kalau dalam bahasa agama pengabdian itu diniatkan ikhlas kepada Allah, kepada Tuhan, jadi sudah dibayar itu dan sendiri karena dapat pahala. Kalau juga jangan terlalu terikat, saya ini mestinya sekarang baru dari pemerintah bahwa seluruh kepala sekolah dan juga kepala madrasah tentunya itu harus mengikuti kegiatan pelatihan untuk penguatan. Untuk di regulasi yang ada itu tahun 2020 merupakan tahun terakhir. Jadi kesempatannya itu sampai bulan November nanti. Jadi apabila kepala madrasah tidak mengikuti kegiatan ini, maka untuk seluruh dokumen, jadi arsip negara itu tidak bisa ditandatangani oleh kepala madrasah yang bersangkutan. Sehingga ini akan merupakan kerugian besar untuk madrasah. Ya, sanksinya apa Bu terhadap BP ini? Sebetulnya kalau sanksi dia tidak lagi menjadi kepala madrasah, sebetulnya enggak juga. Jadi sanksi itu lebih banyak kepada madrasahnya. Sehingga kalau misalnya kepala madrasah tidak mempunyai kewenangan untuk menandatangani dokumen negara untuk di madrasah, contoh saja misalnya raport atau kemudian ijazah, maka kan yang akan dirugikan madrasah, dan madrasah tentu saja tidak akan kemudian bisa diberikan bantuan karena tidak memiliki itu tadi kewenangan kepala madrasahnya untuk menandatangani dokumennya. Ada berapa kompetensi yang harus dimiliki? Kalau kompetensi ada 5 ya, kompetensi kepala madrasah. Yang pertama itu ada kompetensi kepribadian, kemudian sosial, kemudian ada manajerial, supervisi dan kewirausahaan. Nah, untuk ini kurikulum yang baru ini tidak hanya kemudian melatih kepala madrasah untuk 5 kompetensi itu, tetapi lebih dalam lagi karena di dalam materi kursil yang baru, kurikulum silabus yang baru itu ada mata pelatihan terkait dengan kepemimpinan. Jadi bagaimana seorang kepala madrasah merupakan agen perubahan untuk kemudian bisa mengembangkan madrasah lebih bagus lagi, lebih berkembang dan lebih berkualitas madrasahnya. Untuk di Kaltim sendiri Ibu melihatnya seperti apa? Kenapa? Untuk di Kaltim sendiri Ibu melihatnya seperti apa? Kalau di Kaltim, karena ini kan nanti kan akan menjadikan jadi ibu kota negara ya, Kalimantan Timur. Jadi ini pintu gerbangnya. Jadi kalau saya pribadi berpikirnya begini, kalau di kepala madrasah di sini itu kemudian tidak berkualitas, ya tidak memiliki kompetensi gitu yang handal sebagai seorang pemimpin atau leader,
maka tentu saja organisasinya atau kemudian instansinya, institusinya itu juga akan tidak berkualitas juga jadinya. Nah ini kan kalau kita di ibu kota negara ya tentu saja kita harus memiliki organisasi yang kuat gitu. Jadi sebagai model ya, seperti kemarin kalau di Jakarta, Jakarta adalah pusat ya, senternya ya sebagai model. Mudah-mudahan Kalimantan Timur karena ini sudah ditunjuk sebagai ibu kota negara. Jadi seluruh institusi terutama madrasah atau sekolah secara umum itu mampu memiliki pemimpin-pemimpin yang handal yang bisa dijadikan sebagai pemimpin model untuk seluruh pemimpin kepala madrasah di provinsi lainnya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ini pentingnya terhadap PGDN untuk mengikuti kompetisi ini apa? Ya, kami dari Persatuan Guru Kementerian Agama Kota Samarinda ini terpanggil untuk peningkatan kompetensi kepala sekolah di Kota Samarinda. Sehubungan dengan ibu kota negara akan pindah ke Kalimantan Timur. Jadi kami berharap potensi dari kepala madrasah di Samarinda ini bisa menyaingi lah ibu kota negara di Jakarta itu. Terus kedepannya Pak, ini kan baru tahap awal ini ya. Kedepannya tindak lanjutnya seperti apa? Untuk tahap pertama kami sudah melaksanakan angkatan pertama itu 40 orang. Nah nanti kita akan tindak lanjut lagi siapa yang mau ikut untuk angkatan kedua. Kan kita laksanakan mungkin sebelum bulan November lah.